Sudah ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), lalu ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Santer juga koalisi yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres, yaitu Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Belakangan muncul wacana koalisi super jelang pemilu 2024. Wacana koalisi super ini muncul saat Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar bertemu pada Sabtu 10 Februari 2023. Jika benar-benar terjadi, berarti koalisi super ini nantinya berisi KIB dan KIR, yang terdiri dari Golkar, P3, PAN, Gerindra, dan PKB. Merespons hal ini, Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan jika koalisi super tidak akan menjadi ancaman bagi PDI Perjuangan. Berbagai dialog dilakukan dan pada akhirnya akan mengerucut dalam kerjasama partai politik dengan komposisi terbaik antara calon presiden dan calon wakil presiden. PDI Perjuangan punya tradisi membangun kerjasama yang baik. Saat ini di pemerintahan Presiden Jokowi, kami bekerja sama dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, P3, kemudian ada Nasdem, bahkan PAN terakhir juga bergabung, Hanura. Ini merupakan modal yang sangat baik untuk membangun kerjasama 2024 yang akan datang. Bukan menjadi ancaman ya buat PDI? Tidak. PDI percaya diri banget ya, klaim tidak terancam. Sampai sekarang mereka tidak terusik dengan yang namanya koalisi parpol dan deklarasi bakal capres-cawapres. Wajar, mereka tetap kalem karena kalau dilihat dari perolehan kursi parlemen di pemilu 2019 lalu, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini menang dan meraup 128 kursi atau 22,2%, melebihi ambang batas presidensial threshold yaitu 115 kursi atau 20%. Selain itu, partai berlambang banteng ini pun digadang-gadang akan mengusung kader internalnya sebagai bakal capres 2024. Nama yang santer muncul yaitu Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Seperti yang publik tahu, tren elektabilitas Ganjar Pranowo unggul jauh jika dibandingkan nama tokoh lain termasuk Puan Maharani. Dari beberapa survei, angkanya berada di kisaran 20% untuk Ganjar dan 1% untuk Puan. Nah, bagaimana dengan koalisi super? Siapa bakal capres dan cawapres potensialnya? Kita bedah ya tren elektabilitasnya. Berdasarkan survei Litbang Kompas Oktober 2022, tren elektabilitas Ketum Gerindra Prabowo Subianto ada di angka 17,6%. Ridwan Kamil yang baru bergabung dengan Golkar ada di angka 8,5%. Ketum Golkar Airlangga Hartarto 0,5% dan Ketum PKB Mohaimin Iskandar 0,3%. Dari data ini, Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil adalah pemilik tren elektabilitas tertinggi. Sosok Ridwan Kamil juga memiliki tren elektabilitas tertinggi untuk cawapres, angkanya mencapai 11,5%. Lalu menarik juga menghitung peluang duet Prabowo-Ridwan Kamil. Survei Litbang Kompas mencatat tren elektabilitas Prabowo-Ridwan Kamil ada di angka 8,7%. Angka ini masih terbilang rendah mengingat pasangan capres-cawapres paling tinggi ada di atas 13%. Namun sekali lagi, tren elektabilitas ini masih bisa berubah terutama jelang pemilu 2024 saat lobi politik dan kesepakatan dicapai. Jadi jika koalisi super benar-benar terrealisasi, ada beberapa manuver yang dijalankannya. Paling tidak, mereka mengamankan bakal capres-cawapres sambil menunggu momen tren elektabilitasnya terdongkrak. Bisa juga untuk menyeimbangkan dominasi PDIP sebagai parpol pemenang pemilu sebelumnya dan pemegang kader dengan tokoh elektabilitas tertinggi yaitu Ganjar Pranowo. Atau bisa pula menjadi pengecoh bagi kubu yang sudah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres, mengingat koalisi super ini sebelumnya tercatat sebagai parpol koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo. Yang perlu dicatat, seperti yang dikatakan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umam, koalisi gemuk tidak akan menjamin kemenangan. Figur kandidat presiden dan wakil presiden adalah kunci. Jika kedua sosok itu bisa memenangkan hati, pikiran, dan suara rakyat, maka kemenangan sebenarnya sudah di depan mata, kendati hanya ditopang koalisi yang lebih kecil. Dapatkan konten eksklusif strategi pemilu 2024 dari Litbang Kompas dengan berlangganan Kompas ID dan YouTube membership harian Kompas mulai 17 Februari 2023.